Aku membaca kesaksian dari saudara Edgar di Myanmar. Setelah menerima pekerjaan Tuhan pada akhir zaman, pendetanya menghalangi dan membuat seluruh desa melawannya. Itu buruk sekali. Benar. Bagaimana dia melewatinya? Aku akan membacakannya. Bagus. Baiklah. Judul artikel ini adalah Melihat Kejahatan Pendeta. September 2020, aku bertemu saudari secara daring. Katanya Tuhan Yesus telah kembali sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Dan dia melakukan pekerjaan penghakiman. Aku senang mendengar Tuhan telah kembali. Aku ikut pertemuan daring dan menyelidiki pekerjaan Tuhan. Dari firman Tuhan yang Maha Kuasa, aku tahu tentang akar kerusakan manusia oleh iblis, 3 tahap pekerjaan Tuhan, misteri inkarnasi, penghakiman Tuhan pada akhir zaman, dan kebenaran lain yang belum pernah kudengar. Setelah mencari dan menyelidiki, aku yakin itu Tuhan Yesus yang kembali dan aku masuk gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Aku suka makanan dari membaca firman Tuhan dan merasa rohaniku begitu terpelihara. Jika dibandingkan, pendetaku mengkhotbahkan hal yang sama dan membosankan, tanpa terang. Sungguh tidak membangun. Jadi aku berhenti ikut kebaktian gereja. Lalu pada Februari 2021 ada kudeta militer di Myanmar dan internet diputus. Aku tidak bisa menghadiri pertemuan daring lagi. Tak lama, beberapa saudara datang ke desaku dan berkata ingin mengadakan pertemuan lokal. Ada 20 orang yang hadir saat itu. Anehnya, setelah beberapa pertemuan, seseorang melaporkan kami ke pendeta lokal. Dia memberitahu orang bahwa kami ikut pertemuan daring, bukannya ke gereja dan tidak mendengarkan pendeta. Dia berbohong. Katanya kami membentuk faksi sendiri. Dia suruh semua orang menjauhi kami. Hampir semua warga desa kami Kristen. Mereka memuja dan mendengarkan pendeta. Karena serangan dan penghakimannya, berita tentang iman kami mengguncang kota. Dan semua orang, bahkan kerabat kami, teman, dan tetangga, menghardik kami karena tidak ke gereja dan mendengarkan pendeta. Itu buruk. Orang menudingku kemanapun aku pergi. Bahkan keluargaku pun ikut menentang imanku. Aku benar-benar putus asa. Hubunganku dengan teman dan tetangga sangat baik. Kami saling membantu. Tetapi kini mereka memperlakukanku seperti musuh. Iman itu kebebasan pribadi. Kami hanya menerapkan iman tanpa melakukan hal ilegal. Kenapa pendeta menghakimi dan mengutuk kami dan membuat warga desa menolak kami? Tanpa sadar, aku depresi dan berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, ada seorang pendeta menyerang kami. Bahkan sekarang semua orang dekatku menolakku. Aku menderita. Tuhan, aku tidak mengerti kenapa mereka seperti ini. Cerahkanlah aku agar memahami ini dan tidak depresi. Lalu, aku teringat kutipan firman Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, Tuhan bekerja, Tuhan peduli kepada seseorang, memperhatikan seseorang, dan sementara itu, iblis membuntuti setiap langkahnya. Siapapun yang Tuhan perkenan, iblis pun memperhatikan, mengikuti dari belakang. Jika Tuhan menginginkan orang ini, iblis akan melakukan segala daya untuk menghalangi Tuhan, menggunakan berbagai cara jahat untuk mencobai, mengganggu, dan merusak pekerjaan yang Tuhan lakukan. Semua demi mencapai tujuan tersembunyinya. Apa tujuan ini? Iblis tidak ingin Tuhan mendapatkan siapapun. Iblis menginginkan semua yang diinginkan Tuhan. Dia merasuki mereka, mengendalikan mereka, menguasai mereka, sehingga mereka menyembahnya.
sehingga mereka melakukan perbuatan jahat bersamanya. Bukankah ini motif iblis yang jahat? Dalam peperangan melawan Tuhan dan mengikuti di belakangnya, tujuan iblis adalah untuk menghancurkan semua pekerjaan yang Tuhan ingin lakukan, untuk merasuki dan mengendalikan orang-orang yang Tuhan ingin dapatkan, untuk sepenuhnya memusnahkan orang-orang yang Tuhan ingin dapatkan. Jika mereka tidak dimusnahkan, mereka menjadi milik iblis untuk dipakai olehnya. Inilah tujuannya. Amin. Ini membantuku melihat usaha pendeta mencegah kami mengikuti Kristus adalah pertempuran rohani. Iya. Tuhan mengungkapkan kebenaran untuk menghakimi manusia, untuk mendapatkan orang percaya sejati. Namun, iblis itu musuh Tuhan. Dia pakai banyak taktik untuk menghalangi pekerjaan Tuhan, agar orang meninggalkan Tuhan dan hidup di bawah kekuasaan iblis, lalu bisa mengendalikan mereka dan akhirnya dihukum di neraka bersamanya. Kulihat pendeta gereja itu adalah antek iblis. Mereka mendengar Tuhan kembali, tetapi bukannya menyelidiki, justru menghalangi orang. Khotbah mereka tidak memelihara rohani, tetapi melarang orang mencari jalan yang benar. Melihat kami berhenti ke gereja dan mengikuti mereka, mereka mengutuk kami, ingin kami mengkhianati Tuhan dan kembali ke gereja mereka, kembali di bawah kendali mereka. Lalu, kehilangan penyelamatan Tuhan. Menyadari ini, aku bertekad untuk tidak terperdaya tipuan iblis. Aku tidak boleh melepaskan Tuhan yang Maha Kuasa. Justru harus teguh. Ya, amin. Setelah itu, beberapa orang percaya baru dan mereka yang menyelidiki pekerjaan Tuhan akhirnya keluar. Meski semua orang di sekitar kami memprotes, kami terus mengadakan pertemuan. Pendeta marah saat mengetahui hal itu dan mengirim rekan gereja ke rumahku, memaksaku ke rumah pendeta. Aku merasa marah dan berpikir, aku hanya menyembah Tuhan dan bersekutu, dan itu kebebasanku. Kenapa pendeta terus berusaha menghalangiku? Aku ingin tahu di mana kesalahanku. Malam itu, aku pergi ke rumah pendeta bersama beberapa saudara. Beberapa pendeta lain ada di sana. Pendeta itu berkata, "Aku mendengar pertemuan daring kalian. Sebagai pendeta kalian, kami harus memperingatkan agar tak mengambil jalan lain." Ku jawab, "Kami mendengar khotbah, tetapi tidak mengkhianati Tuhan. Tuhan Yesus kembali melakukan pekerjaan baru." Sebelum aku selesai, dia memotongku dengan marah. "Cukup, kami tidak mau mendengar soal ini lagi. Kalian harus memilih hari ini. Kalian tetap mempercayai Tuhan lain atau kembali ke gereja kami." Saat bicara, dia mengeluarkan buku catatan yang berisi semua nama kami. Dia berseru, "Jika mau terus mendengarkan khotbah mereka, centanglah nama kalian. Jika tidak, coret. Kalian akan menderita jika tidak mendengarkanku. Kami tidak mau mengurusi pernikahan, kematian, dan kelahiran di keluarga kalian. Kami tidak mau membantu apapun." Tidak ada yang mengatakan apa-apa. Aku merasa ragu. Pikirku, jika tidak menulis apapun, pendeta tetap akan mencari cara menghalangi imanku. Jika ku centang namaku, pendeta tidak akan mau membantu urusan keluargaku. Semua itu merupakan adat desa, sangat penting bagi semua orang dan tidak bisa diabaikan. Semua warga desa pun mendengarkan pendeta. Jika pendeta tidak datang, maka yang lain juga tidak. Tidak ada yang membantu. Apa semua orang akan menolakku? Namun, aku tahu Tuhan telah kembali. Jika aku bergabung kembali dengan gereja, bukankah itu mengkhianati Tuhan? Benar.
Saat itu, aku tidak tahu harus bagaimana. Jadi aku berdoa kepada Tuhan. Lalu, aku teringat firman Tuhan Yesus. Siapapun yang mulai membajak dan menoleh ke belakang tidak layak bagi kerajaan Tuhan. Ya, Benar, aku orang percaya dan pengikut. Dalam iman, kita harus menghormati Tuhan dan mengikuti Dia. Apakah aku orang percaya jika lebih menghargai pendeta daripada Tuhan? Bagaimana aku pantas untuk kerajaan? Saat itu, aku berdoa. Ya Tuhan, aku ingin menjadi saksi bagimu. Apapun yang terjadi, aku ingin mengikutimu. Aku menjadi tenang dan dengan yakin mencentang namaku. Saudara yang lain juga mencentang namanya, hanya satu yang tidak. syukur kepada Tuhan. Pendeta itu berkata marah. Ini pilihan kalian. Jalan kita kini berbeda. Urusan kalian bukan urusan kami. Di rumah, aku kembali khawatir. Di desa kami, apapun yang terjadi dengan keluarga, pendeta akan mendoakan dan memimpin upacara agama. Kami tidak bisa melakukannya jika pendeta mengabaikan kami. Lalu semua orang akan menolak dan mencaci kami. Entah mereka mau apa lagi untuk menghalangi keyakinan kami. Atau kapan semuanya berakhir. Rasanya menyakitkan memikirkan semua itu. Dan aku tidak tahu bagaimana melewatinya. Aku langsung berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, tingkat pertumbuhanku kecil. Aku khawatir tentang penolakan orang lain. Aku takut menghadapi ini dan merasa lemah. Tuhan, bimbing aku melewati ini. Amin. Lalu, aku mencari saudari untuk menyiramiku dan menceritakan yang kualami. Dia mengirim kutipan firman Tuhan. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, setelah menerima kesaksian dari Ayub sesudah akhir ujiannya, Tuhan memutuskan bahwa dia akan mendapatkan sekelompok atau lebih dari satu kelompok orang-orang yang seperti Ayub. Tetapi dia memutuskan untuk tidak pernah lagi mengizinkan iblis untuk menyerang atau menyiksa orang lain dengan menggunakan sarana yang digunakan olehnya untuk mencobai, menyerang, dan menyiksa Ayub dengan bertaruh dengan Tuhan. Tuhan tidak mengizinkan iblis untuk kembali melakukan hal-hal seperti itu kepada manusia yang lemah, bodoh, dan tidak tahu apa-apa. Sudah cukup bahwa iblis telah mencobai Ayub. Tidak mengizinkan iblis untuk menyiksa manusia sesuai keinginannya adalah belas kasihan Tuhan. Bagi Tuhan, sudah cukup bahwa Ayub telah mengalami percobaan dan penyiksaan iblis. Tuhan tidak mengizinkan iblis untuk kembali melakukan hal-hal seperti itu karena kehidupan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan orang-orang yang mengikut Tuhan diperintah dan diatur oleh Tuhan. Dan iblis tidak berhak memanipulasi umat pilihan Tuhan sesuka hatinya. Engkau semua harus jelas tentang hal ini. Tuhan peduli akan kelemahan manusia dan memahami kebodohan dan ketidaktahuannya. Meskipun agar manusia dapat sepenuhnya diselamatkan, Tuhan harus menyerahkannya kepada iblis. Tuhan tidak mau melihat manusia pernah dipermainkan dan disiksa oleh iblis, dan Dia tidak ingin melihat manusia selalu menderita. Manusia diciptakan oleh Tuhan, dan bahwa Tuhan memerintah dan mengatur segala sesuatu yang berkaitan tentang manusia ditetapkan oleh surga dan diakui oleh bumi. Ini adalah tanggung jawab Tuhan, dan ini adalah otoritas yang dengannya Tuhan mengatur segala sesuatu. Tuhan tidak mengizinkan iblis menyiksa dan menganiaya manusia sesuka hati. Dia tidak mengizinkan iblis menggunakan berbagai cara
untuk menyesatkan manusia, dan bahkan dia tidak mengizinkan iblis untuk turut campur dalam kedaulatan Tuhan atas manusia. Juga tidak mengizinkan iblis untuk menginjak-injak dan merusak hukum-hukum yang digunakan oleh Tuhan untuk mengatur segala sesuatu, apalagi merusak pekerjaan Tuhan yang hebat dalam mengelola dan menyelamatkan umat manusia. Mereka yang ingin Tuhan selamatkan dan mereka yang mampu menjadi kesaksian bagi Tuhan adalah inti dan perwujudan pekerjaan rencana pengelolaan 6.000 tahun Tuhan, serta harga upayanya dalam pekerjaannya selama 6.000 tahun. Bagaimana mungkin Tuhan dengan begitu saja menyerahkan orang-orang ini kepada iblis? Amin. Amin. Dari firman Tuhan aku tahu, apapun yang kita hadapi itu seizin Tuhan dan semua di tangannya. Tanpa izinnya, mau seingin apapun iblis menyakiti kita, dia tidak berdaya. Tuhan mengizinkan semua hal mengganggu itu terjadi. Dia mengujiku dan menyelamatkanku. Dia ingin aku seperti Ayub dan bersaksi lewat situasi itu. Amin. Agar bersandar pada Tuhan, mengalami pekerjaan dan firman-Nya, serta menumbuhkan iman sejati. Benar. Iya. Namun, aku terjebak jerat iblis. Aku ingin melindungi hubunganku, tidak ditolak dan difitnah. Aku selalu takut terjadi hal buruk. Aku tidak mengerti kehendak Tuhan. Kutenangkan diri dan berdoa. Ya Tuhan, kini aku mengerti. Kau mengizinkan semua ini, menyelamatkan dan menyucikanku, menyempurnakan imanku. Aku siap bersaksi bagimu, namun tingkat pertumbuhanku kecil. Kuatkanlah imanku untuk melewati ini. Amin. Kupikir karena sudah memilih Tuhan yang Maha Kuasa, pendeta tidak akan mengusik dan kami bisa berkumpul. Namun, karena penghakiman pendeta, penduduk desa lain terus mengganggu. Mereka mengolok-olok dan meneriaki kami di depan keluarga. Katanya kami tidak melakukan ritual keagamaan. Katanya, jika kami mempertahankan iman, kami akan dilaporkan ke pemerintah dan ditangkap. Keluargaku tidak kuasa menanggung tekanannya. Mereka mendebatku, mendesakku melepaskan iman. Yang lain juga ditekan keluarga mereka. Beberapa diusir, tidak boleh masuk rumah sendiri. Pendeta menyebarkan kebohongan kalau kami mengalami masalah di rumah karena tidak mau mendengarkan pendeta dan ke gereja. Dia ingin menginterogasi saudara yang menyirami kami. Aku pun dipenuhi amarah. Pendeta itu benar-benar memutarbalikkan kebenaran. Jika bukan karena serangan mereka, kami tidak akan mengalami masalah itu. Seorang saudari menyuruh dua saudara yang menyirami agar tidak datang untuk menghindari bahaya. Semua orang merasa negatif dan lemah di masa itu dan hilang motivasi untuk berkumpul. Aku juga merasa lemah saat melihat ini. Aku tidak tahu cara membantu saudara-saudari. Lalu tiba-tiba jalan iman itu terasa sulit. Aku tidak paham. Kami ini hanya orang percaya yang berkumpul. Kenapa tidak diperbolehkan dan dipojokkan ke jalan buntu? Aku berseru kepada Tuhan. Ya Tuhan, aku merasa lemah dan tidak bisa tenang. Bagaimana aku tetap di jalan iman ini? Tolong bimbinglah aku. Lalu aku teringat firman Tuhan Yesus. Jika dunia membenci engkau, ketahuilah, ia sudah lebih dahulu membenci aku. Jika engkau dari dunia, dunia akan mengasihi engkau. Tetapi karena bukan dari dunia, karena aku memilih engkau dari dunia,
Karena itulah dunia membencimu. Aku tersadar. Mereka membenci dan menindas karena membenci kedatangan Tuhan dan melawan Tuhan. Benar. Iya. Tuhan berinkarnasi di akhir zaman mengungkap kebenaran untuk menghakimi dan menyelamatkan manusia. Pekerjaannya menyingkap orang duniawi. Mereka tidak mengasihi kebenaran dan membenci Tuhan. Mereka percaya Tuhan yang samar di langit. Karena itu, mereka menghakimi pekerjaan dan firman Tuhan dalam daging. Seperti saat Tuhan Yesus datang bekerja, pemimpin Yahudi menolak kebenaran yang dia ungkapkan, berusaha mengutuk dan menghujat dia. Orang percaya Yahudi mengikuti mereka menolak Tuhan, dan akhirnya memakukan dia di kayu salib. Dunia ini sungguh jahat. Benar. Namun, makin besar penolakan oleh kekuatan agama, makin jelas bahwa ini jalan yang benar. Iya. Aku makin ingin bertahan di jalan ini. Amin. Saat yang lain tahu apa yang terjadi, mereka mengirimiku kutipan ini. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, "Jangan berkecil hati, jangan lemah, maka aku akan menjadikan segalanya jelas bagimu. Jalan menuju kerajaan tidaklah mulus. Tidak ada yang sesederhana itu. Engkau ingin berkat datang dengan mudah, bukan? Sekarang, semua orang akan mengalami ujian pahit yang harus dihadapi. Tanpa ujian semacam itu, hati penuh kasih yang engkau miliki bagiku tidak akan tumbuh lebih kuat, dan engkau tidak akan memiliki kasih yang sejati bagiku. Bahkan jika ujian itu hanya berupa peristiwa-peristiwa kecil, semua orang harus menjalaninya. Hanya saja tingkat kesulitan ujian-ujian itu berbeda-beda untuk masing-masing orang. Ujian merupakan berkat dariku, dan berapa banyak dari antaramu sering datang ke hadapanku dan berlutut untuk meminta berkatku. Anak-anak bodoh, engkau selalu mengira bahwa beberapa kata kemujuran merupakan berkatku, tetapi tidak menyadari bahwa kepahitan merupakan salah satu berkatku. Mereka yang berbagi dalam kepahitanku pasti akan berbagi juga dalam kemanisanku. Itulah janjiku dan berkatku untukmu. Jangan ragu untuk makan dan minum dan menikmati firmanku. Ketika kegelapan berlalu, terang pun menjadi nyata. Saat-saat paling gelap selalu mendahului fajar. Setelah itu, langit perlahan-lahan menjadi lebih terang dan kemudian matahari pun terbit. Jangan takut atau ragu. Amin. Aku sangat terharu saat membaca ini. Kami mengikuti pekerjaan baru Tuhan diperlakukan tidak adil oleh warga desa dan dihalangi pendeta. Itu tidak terelakkan. Karena manusia dirusak iblis dan dunia ini begitu jahat, kedatangan Tuhan tidak disambut. Mengikuti Tuhan bukanlah hal mudah. Untuk bisa masuk ke kerajaan Tuhan, kita harus dipersekusi dan kesulitan semacamnya. Tuhan itu kekuatan dan selalu bersama kita. Tidak perlu takut. Cukup berdoa dan mengandalkan Tuhan. Dia pasti membimbing untuk mengatasi gangguan pendeta. Amin. Amin. Aku ingat pengalaman saudara-saudari di Tiongkok dari film. Mereka ditindas dan diawasi oleh pemerintah Tiongkok, bisa ditangkap sewaktu-waktu. Keluarga mereka juga terseret dan pekerjaan mereka direnggut. Banyak dari mereka dipenjara dan disiksa secara brutal. Mereka sangat menderita. Tetapi mereka bersandar pada Tuhan dan bersaksi mengalahkan iblis. Lalu aku ingat penderitaan Tuhan dalam 2 inkarnasi. Saat Tuhan Yesus berinkarnasi dan datang menebus manusia, dia dikutuk orang Yahudi. Lalu akhirnya disalibkan. Di akhir zaman, Tuhan berinkarnasi lagi untuk menyelamatkan manusia. Dia ditentang dan dihujat oleh rezim iblis serta kekuatan antikristus dunia agama. Tuhan menderita untuk menyelamatkan manusia. Dan penderitaanku
tidak layak disebut. Tuhan itu kudus. Penderitaannya itu demi penyelamatan kita. Aku menderita untuk mendapat kebenaran dan diselamatkan. Jadi, aku harus menanggungnya. Benar. Meskipun pengalaman itu menyakitkan bagiku, aku mendapatkan pemahaman tentang pendeta itu dan makin percaya kepada Tuhan. Tuhan menggunakan lingkungan sulit untuk memberi kita kebenaran. Ini berkat dari Tuhan. Ya, syukur kepada Tuhan. Aku merasa tenang setelah tahu kehendak Tuhan dan lepas dari depresi. Lalu, kuatur pertemuan untuk mereka yang masih terjebak dalam keadaan negatif. Dengan bersekutu, semua memahami kehendak Tuhan, mendapat iman untuk mengikuti Tuhan, tidak tertekan. Kami mulai menjalani kehidupan gereja yang normal, menginjil, dan bersaksi. Syukur atas bimbingan Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Namun, pendeta terus berusaha menghambat kami. Suatu hari, suami saudari kami meninggal karena sakit. Keluarganya menekannya untuk meminta maaf kepada pendeta agar dibantu dalam doa dan upacara pemakaman. Pendeta memakai itu untuk menekannya agar dia melepaskan iman kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Aku sangat marah. Dia sudah berduka atas suaminya. Tetapi pendeta itu menaburkan garam di lukanya dan menekannya. Hanya agar dia kembali ke gereja. Itu benar-benar tercela. Benar. Seorang pendeta lebih tinggi datang dan bicara dengan kami. Dia mengutuk dan menghujat Tuhan. Dia terus mendesak kami melepaskan iman. Namun kami sudah paham, jadi tidak terpengaruh. Saat pendeta dan kepala desa melihat kami teguh, mereka menyuruh warga mengasingkan kami. Katanya, mereka menolak mendengarkan kami. Biarkan saja keyakinan mereka. Awasi anak-anak kalian, jauhkan dari mereka. Siapa saja yang berhubungan dengan mereka, keluarganya akan terseret. Dan kami tidak akan mau membantu mereka. Mereka juga membentuk kelompok pemuda khusus yang terdiri dari pemuda gereja, terutama untuk mengawasi kami. Siapapun yang mendekati kami akan ditanyai di rumah pendeta. Itu membantuku melihat wajah anti Tuhan yang sebenarnya. Pendeta mengendalikan orang percaya dalam cengkeraman, mencegah mereka datang ke hadapan Tuhan. Aku teringat orang Farisi. Saat Tuhan Yesus datang, pekerjaannya penuh otoritas. Tetapi mereka tidak mau menyelidiki karena takut orang percaya ikut Tuhan Yesus dan kehilangan status. Mereka berusaha menghukum dia, bahkan memakunya di kayu salib. Mereka mencengkeram orang percaya dan menolak mengembalikan domba Tuhan kepada Tuhan. Mereka hamba jahat. Pendeta dan penatua tidak berbeda dari mereka. Aku ingat firman Tuhan yang mengutuk mereka. Celakalah engkau, ahli Taurat, orang Farisi dan munafik. Engkau menutup kerajaan surga terhadap manusia. Engkau tidak pernah ke sana, namun menghalangi orang yang berusaha ke sana. Celakalah engkau, ahli Taurat, orang Farisi dan munafik. Kau lintasi laut dan daratan untuk memenangkan satu orang bertobat. Tetapi ketika dia dimenangkan, kau jadikan dia anak neraka yang 2 kali lebih jahat daripada dirimu. Pendeta sekarang mirip orang Farisi dahulu. Mereka menghalangi jalan menuju kerajaan. Seperti firman Tuhan yang Maha Kuasa. Ada orang-orang yang membaca Alkitab di gereja-gereja besar, membacakannya sepanjang hari. Tetapi tak seorang pun di antara mereka yang memahami tujuan pekerjaan Tuhan. Tak seorang pun yang dapat mengenal Tuhan.
Bahkan, tak ada seorang pun di antara mereka yang dapat selaras dengan kehendak Tuhan. Mereka semua tidak berharga, manusia hina, masing-masing meninggikan diri untuk mengajar Tuhan. Mereka dengan sengaja menentang Tuhan, bahkan saat mereka membawa pancinya. Mengaku beriman kepada Tuhan, mereka tetap saja memakan daging manusia dan meminum darah manusia. Semua orang semacam itu adalah setan-setan yang menelan jiwa manusia, para penghulu setan yang sengaja menghalangi mereka yang berusaha melangkah ke jalan yang benar, dan batu sandungan yang menghalangi orang-orang yang mencari Tuhan. Mereka mungkin tampak seperti raga yang kuat, tetapi bagaimana pengikut mereka bisa mengetahui bahwa mereka tidak lain adalah antikristus yang memimpin manusia untuk menentang Tuhan? Bagaimana para pengikut mereka bisa mengetahui bahwa merekalah setan-setan hidup yang didedikasikan untuk menelan jiwa manusia? Amin. Amin. Bukan hanya tidak menyelidiki pekerjaan baru Tuhan, saat tahu orang menyelidikinya, pendeta berusaha menghalangi. Takut orang percaya mengikuti Tuhan, lalu berhenti mengikuti dan memberi mereka persembahan. Pendeta memakai ritual tradisional untuk mengendalikan orang, memaksa ke gereja. Mereka mengaku orang percaya, tetapi tidak punya rasa hormat kepada Tuhan. Mereka iblis yang membenci Tuhan dan kebenaran. Mereka batu sandungan di jalan kita menuju kerajaan. Ya. Benar. Aku tahu Tuhan izinkan penindasan ini agar ketajaman kita berkembang dan lepas dari kendali pendeta agama. Benar. Serangan pendeta tidak membuatku negatif dan justru memperkuat imanku. Aku bisa lepas dari kecaman, terus menginjil dan bersaksi. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Seiring waktu, beberapa teman dan kerabatku memahami perilaku pendeta itu. Dan beberapa menerima pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman. Ini menunjukkan hikmat Tuhan bekerja menurut tipu daya iblis. Amin. Amin. Penindasan para pendeta memisahkan kambing dari domba. Ada yang mendukung pendeta menentang kami, tetapi lainnya melihat esensi sejati mereka, mendengar suara Tuhan dan berpaling kepadanya. Pekerjaan Tuhan menakjubkan. Iya, syukur kepada Tuhan. Pengalaman ini mengajariku. Di situasi apapun ada kehendak baik Tuhan. Itu yang kita butuhkan. Itu untuk menyelamatkan kita. Aku bertekad. Apapun yang kuhadapi di masa depan, aku tunduk pada pengaturan Tuhan dan bersandar padanya. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Kesaksian ini sangat nyata.